presenter yang pembawa acara podcast. 1, 2, 3, action. Udah. 3, 2, 1, close the door. Balik lagi bersama gue Opi Kaleron dalam acara podcast nggak jelas. Namanya juga nggak jelas kan? Hari ini kita temanya lain, kita tema podcast ala podcastan lah dengan 2 bintang tamu. Ada 2 bintang tamu orang-orang lama. Sebenarnya hostnya doi, punya ide doi. Cuman bukannya ngebuka malahan di action. Hari ini adalah tanggal 31 Oktober 2020. Ini adalah hari terakhir kita beroperasi. Gramedia Mall Taman Anggrek beroperasi di tahun ini. Mulai besok dengan berat hati kita akan tutup untuk selama-lamanya ya. Oh iya. Pokoknya Jadi dibilang selama-lamanya kan ya? Bisa dibilang. Bisa mungkin nanti ya entah tahun berapa. entah kapan mungkin ada lagi. Mungkin ada lagi. Untuk tapi bukan toko buku, bukan Gramedianya. Jadi toko buku yang ada di Taman Anggrek. Tapi untuk Gramedia jalan-jalan masih banyak. Masih banyak. Cuma Gramedia yang di Taman Anggrek aja. Ya, strategi bisnis. Nah, saya pribadi saya minta maaf jika selama ini di dalam acara-acara saya selalu ada kesalahan baik di perkataan, di perbuatan yang mungkin menyinggung banyak orang. Saya minta maaf. Belum lagi nanti ada kayak pelayanan, mungkin pelayanan yang kurang, yang selengean, kayak saya selengean segala macem ya kan. Saya minta maaf. Ya mohon dibukakan aja pintu-pintu maafnya. Tapi nanti saya bakalan ada dipindahin lagi ke toko lain. Untuk yang mau mesen-mesen gitar segala macam masih bisa. Saya masih melayani, saya masih di MG gitu. Tapi di Gramedianya sendiri yang di Taman Anggrek kita close. Oke, kita langsung ke MCD, MCK. Ya di sini kita mau nanya-nanya. Udah lama di Gramedia Taman Anggrek, udah puluhan tahun. Ulang tahun. Ada yang di tahun 2000-an, di tahun 2020, ada yang baru masuk. Jadi kita mau nanya-nanya dari pertama Opi. Ini dari kapan masuk Taman Anggrek? Dan awal masuk Taman Anggrek itu dia. Gue kalau dibilang gue sebenarnya masih bau kencur dibanding sama yang lain-lain gitu. Gue aja gue masuk 2014. Itu pertama kali gue jadi SA buku di sini. SA buku tahu? SA buku 2014, 1 Maret 2014. SA buku berapa tahun? Tahun 2 tahun, gue sampai 2016. Habis itu gue ke penerbitan Kawah Media. Cuman gue dipercaya buat megang lagi Taman Anggrek sampai ke Bywalk. Itu sampai 2019. Habis itu dari 2019 ke sekarang gue di MG Sport Musik gitu. Ditaruhnya lagi, dikasih kepercayaan di sini lagi. Itu awal masuk MG itu rekomendasi dari satu awal MG gitu. Kalau rekomendasi gue Apa jadinya lo ngelamar sendiri, apa diajak teman counter di MG, apa yang dekat sama orang MG? gue sebenarnya pas di situ udah masa-masa akhir kontrak gue di penerbitan. Dan kebetulan temen gue Bang Yusti dia ngerekomendasiin gue ke Hamzah. Di sini kebetulan chipnya Hamzah. Dan gue pun dikasih tahu ada lowongan di MG dibuat di sini. Karena kan masuk MG itu ya bisa, maksudnya kandidatnya banyak. Iya. Yang masuk MG. Ya kan lu ngeliat muka gue lah kayak pengamen gitu. Jadi kan buat Ini yang jebolan Indonesian Idol nih tahun ini. Indonesian Idol gagal. Gamen siapa nih? Husen Children of Eldor. Gaza. Iya, Husen Bukan Children of idol, Gaza. cuma di audisinya udah Di gagal. audisi. Belum ambil belum baca balik ya. Iya, balik. Belum dikasih brosur udah kabur. Iya, itu eranya itu Husen Children of Gaza. Dia tuh yang Berarti jual. era Ligina tuh ya. Hah? Era Ligina ya. Regina. Ligina. Siapa tuh? Liga Indonesia. Tahun berapa ya Liga? Liga Jarum, Liga Gojek. Selanjutnya ya Pak Yusti nih. Nah, ini dia nih, beliau nih. Udah pendulunya nih. Pak,
Dari tahun berapa masuk Pak? Baru. Dari pembukaan Gramedia PA, apa dari toko lain pindah kemari? Awal mulanya bergabung di Gramedia itu di Gramedia Melawai, salah satu toko legendaris juga di Melawai. Kemudian dipindahkan ke Gramedia Des Fatmawati. Saya cuma berumur 2 tahun. Kemudian dipindahkan lagi ke sini tahun 2011 dan sampai sekarang akhirnya harus nutup juga. Berarti udah nutup 2 kali. 2 kali. Jangan sampai saya pindah lagi terus ditutup lagi. Ini balak banget. Berarti saya yang balak dong. Tapi selama di sini kesan-kesannya kayak gimana tuh Dan? Wah, gini apa namanya? Ternyata mungkin benar ya kalau ada yang bilang katanya anak Jaksel atau apa kan dulu kan rame tuh anak kita. Jadi anak Jakarta Selatan atau kan. Memang ada perbedaan antara Jakarta Selatan dengan Jakarta Barat gitu ya. Kalau Jakarta Selatan itu bisa dibilang ya lebih ke metropolitan gayanya ya, karena mungkin sudah banyak bertebaran mall-mall yang sangat ini gitu ya. Dan karakter-karakter anak-anaknya juga ya kan keren lah gaya-gayanya itu. Beda dengan Jakarta Selatan. Kalau Jakarta Selatan itu anaknya lebih apa namanya ya, karena mungkin sana juga Jakarta Selatan kan memang daerah resapan air dari dulu ya, jadi nggak terlalu banyak mall yang ada di Jakarta, dan gayanya mungkin ya lebih gimana ya, lebih konservatif kan. Konservatif tuh ngerti kagak lo? Lebih gimana ya, konservatif ya, ya lebih, kalau dibilang ya agak kuno gitu lah, tapi mungkin mengarahnya minggir, Jakarta Selatan minggir. Tapi kalau yang Jakarta Selatan bilang menteng atau apa ya, oh iya, udah dia udah lagi kotanya dah ya. tuh hitungannya. Dan itu ada perbedaan gitu loh, karakter-karakter, tapi pada intinya ya semakin kesini ya nggak ada Jakarta Selatan, nggak ada Jakarta Barat, karena generasi milenial kan. Dan anak-anaknya juga semua sama, udah karakternya juga sama. Cuma di sini ya karakternya unik-unik gitu loh. Ya, lebih banyak kawin mudanya loh di sini loh. Serius. Dulu anak Jakarta Selatan umur kawinnya itu di atas 25. Nah, sekarang baru 2 tahun pacaran kawin. Kan di umur 28 bubar. Jadi itulah. Berapa tahun? Apa tuh? Dari awal di Melawai sampai sekarang. Jangan dihitung dah kelamaan. Melawai lu 9 berapa maksud? Jangan ditanya udah, pokoknya lama dah. Oke lah. Pokoknya lagi zaman Orde Baru dulu lagi susah-susahnya. Oh yang Dia, jelas dari dia takut kelihatan tua. ya kelihatan tua gitu loh, bilangnya sama dia gitu loh. Ya yang jelas tahun ketika dulu pertama kali Metallica datang ke Jakarta. Jadi cari dah referensinya Jakarta. Metallica datang ke Jakarta tahun berapa waktu itu? 95. Itu gua awal di situ. Sejak itulah gua bergabung dengan Gramedia dan sekarang anehnya betah gitu. Jadi bingung gitu. Ya mungkin karena di Gramedia itu lebih ke banyak persaudaraan lah istilahnya, daripada justru jadi kita ke Gramedia itu bukan kerja sebenarnya, kayak bermain. Iya, benar, main. Temen ngopi, nyari temen ngopi, temen cari saudara gitu. Benar. Dan sekaligus banyak belajar dengan manajemen Gramedia juga, dengan juga di lautan ilmu lah, karena banyak buku yang kita baca. Jadilah itu keuntungannya Gramedia, makanya saya betah gitu. Jadi kalau dibilang saya banyak temannya banyak, saya bingung. Kebanyakan teman. Yang dari tahun kapan saya bingung jadi namanya. Dah, itu aja. Sekarang ke Mr. Senyum, Odin. Mau lo apa gue yang nanya lagi? Nah, ini salah satu partner ngopi juga nih, 2014 sampai 2015 partner ngopi. Orang kalau misalnya dilihat Kak Ice mana, pasti nanya Kak Ice udah. Kopi Hitam Community. Namanya Indra Purnama, biasa kita panggil Kodim atau Odim. Nah, Dim, lo sendiri masuk Gramedia gitu, Taman Anggrek, tahun berapa Dim? Kalau masuk Gramedia Taman Anggrek itu tahun 2013 13 bulan Maret bulan Maret.
Saya itu bergabung di stasiun RRI 2 tahun sih, sampai 2015. 2015 juga. Nah, dulu tuh gimana sih? Apa ya? Kayak suasana toko, kayak pengalaman pribadi lu yang bikin Pribadi nggak bisa lupa gitu. Kan Gini, sekarang gue perlu inget pengalaman dia, gue punya inget. Belum pernah dapet cewek di sini. nah itu salah satunya Itu pengalaman paling pengalaman. aib gitu. Di Gramedia gak bisa punya cewek itu kebangetan. Apalagi dulu perempuan banyak banget ya. Perempuan banyak banget. Dari SPG, konten, ya kan? SA, Tapi anaknya kira yang disukai kagak susah. Kacanya jadi buka aib ya. Kacau. Itulah indahnya di Gramedia ya. Nah, Iya. Ya, cinlok lah, cinlok. banyak kenal, kalau banyak temen ngopi juga sampai sekarang. Sampai sekarang masih sering mundar mandir. Udah mandir, keluyuran gak jelas. Nyamperin temen-temen yang suka ngopi, ya. Seperti itu kan. Apalagi gue di orang dikata gue SA abadi gue di sini. Jadi kapan tahu dia ya? Iya. Balik lagi ya Gramet lagi ya, Gramet lagi. Tapi gue jujur aja Dim ya, gue di Gramedia ini gue banyak belajar, terutama belajar diplomasi gitu. Kayak ngomong ke atasan, ngomong ke temen, ngomong ke customer. Gue belajar, iya itu kan gue belajar ngomong di sini. Bukan dalam artian belajar ngomong bocah gitu ya kan? Belajar gabu ya. Lebih ke apa ya? Kayak omongan tertata gitu. Di sini sih gue banyak belajar. Jadi kerja gue bukan cuma sekedar ngopi doang, ngopi sih ya selingan dah 80%. Selingan apa? Itu rajin gitu ya. Rajin ngopi udah berselingan. Tapi sih memang jelas. Pokoknya awal pertama kalau orang masuk ke Gramedia Taman Anggrek pasti nggak betah. Kalau anak karyawan baru pasti nggak betah. Tapi makin kesana jalan perpisahan nangis. Karena di sini memang digembleng gitu. Digembleng untuk cara etika bergaulnya tapi lihat dulu gitu. Ini anak orang ini bergaulnya seperti apa sih gitu. Makanya dites mentalnya. Semua ini rata-rata udah pada dites mentalnya, baru masuk udah dimaki-maki dari ini. Tapi setelah kesana ya jadi orang gila semua rata-rata. Bener deh, gue jujur aja, gue pertama kali masuk gue inget banget tuh. Kan masih pakai kemeja hitam gitu. Gue gak pakai gesper. Gue dulu, gue gak ada gesper formal gue ada gesper punk yang ada dulu-dulunya. Karena gue ditarik sama dia. Gesper lu mana? Tanya gitu. Ya namanya gue anak baru ya gitu. Ya lu, gue belum punya, gue bilang, gue kan belum gajian. Lu mau beliin nggak? Ya besok mesti dipakai. Jadi debat mulut gue sama dia. Dulu masih komandan security. Masih organik. Terus tuh pertama kali tuh gue tuh Cabut nggak diajak ngobrol. oh iya. Sini dong. Lu makanya kan moderator. Dia, lu masuk tahun ini Wan ya? Gue bareng sama lu Mas. Tapi lu lebih lama di Gramet, gue lebih baru sih. Di Gramet baru. Di Gramet mana ya? Nah, gue baru di CP awal. Oh, Di CP tahun 2019. Di barang masuknya sama gue di NG. Gue masuk ke Taman Anggreknya bulan Penutupan. Nah, September Mas. September. Dia bagian penutupan. Suruh bagian nutup. Nah ini guys yang gue bilang orang Thailand, yang kita lihat dah mirip-mirip orang Thailand ya kan. Dan nama panjangnya Iwan Nang. Ini bahasa Solo. Udah apa Nah, di sini Badung. Kalau bulan puasa dah itu yang paling susah. Paling susah bulan puasa itu di sini. Jangan diomongin juga, gitu. Jangan diomongin juga. Ini kan aib bener-bener aib ini bulan puasa mah. Ya, kamu gimana kita respect? Ya udah, bahasanya tema lain. Ulangannya batal puasa. Ngomongnya batal puasa, main kedip-kedipan. Kalau malah dikit-kedip keluar, satu-satu ngilang. Udah kacau dah. Aku sebutin tanamannya.
Praktekin nama-namanya tuh. Ada di deskripsi ntar nama-namanya yang kagak puasa. Nah, balik lagi, Wan. Lu kan pasti bisa ngerasain dong perbedaan antara di Gramedia Central Park sama di Gramedia Taman Anggrek. Ya biarpun lu masuk ke sini ya suasana udah benar-benar jauh beda lah. Orangnya udah sepi segala macem. Nah, apa yang lu rasain gitu antara di sono sama di sini? Kan mungkin lu pas masih di sono juga kayak ngedenger lah gitu. Ya dan apa kayak di sini kayak gimana ya kan? Apa itu yang lu rasain perbedaan? Ya berapa sih beda-beda sih. Ya kayak aktivitas mallnya nilai mallnya lah. Kalau di sini kan tingkatnya C atau bis. Kalau mallnya, kalau mallnya sendiri sebenarnya masih A nih. Masih A. Cuma grade-nya, ya grade itu kebijakan perusahaan, jadi tidak ada grade apa-apa ya. Pokoknya karakter orang karyawan soalnya masih. Iya, karakter karyawannya aja. Maksudnya pandangan customer aja. Bukan. Dari lu dong. Dari situ masuk ke karyawan itu, Iya. gimana di sana perbedaan antara karyawan dan lain. Apa lebih persaudaranya lebih kuat di sana atau Itu maksudnya. Tergantung dari kita sih. Membawanya, bawa kerjanya gimana, santai, tergantung lingkungannya. Jadi sebenarnya hampir sama gitu ya. Rata-rata harus sama. Ya, Tergantung dari induknya juga sih. ya seketat-ketatnya induknya kan pasti ada nyolong-nyolong waktunya mah masih bisa dah ya. Iya bisa sih. Tergantung kita juga. Iya. Kita gimana? Nggak masuk. Nah kalau mau ngomongin sedih gitu, lu ada rasa kok bisa gitu sekelas Gramedia Taman Anggrek sampai tutup dari pandangan lu yang baru jadi keluarga di Gramedia Taman Anggrek ya? Ada nggak lu pikiran ke situ? Enggak sih kita. Gue pindah nggak keluar. moderatornya nggak kemungkinan bahan nih. Enggak, maksudnya dalam artian sedihnya itu bukan sedih lu sih, kalau lu sih gua nggak peduli dalam hubungan. Maksudnya kok bisa gitu, Bisa apa? kok bisa tutup gitu, ada pikiran ke situ nggak? Enggak sih. Dari naik. Kan lu ditanya, Dia kurang obat, dia kurang obat. Lexo udah nggak ada. P3K ada gitu, ada antimo. Bahasa nggak ada. Lapar gue. Udah kita tanya yang lama aja dah. Nah kalau lu sendiri nyangka gak gitu sekelas Gramedia Taman Anggrek bisa tutup? Dibilang nyangka ya sebenarnya pasti memang setiap yang namanya bisnis itu pasti ada yang ya ada hal-hal seperti itu tapi ya sebenarnya sih biasa aja, wajar lah karena itu juga kan dari kebijakan manajemen juga kan untuk strategi bisnis biasanya gitu. Karena mungkin ya toh apa namanya ya apalagi dalam suasana kayak pandemi begitu loh ya, jadi itu lebih pusat untuk menutupnya itu saya pikir itu strategi bisnis gitu. Jadi mau dibilang sedih juga gimana ya, sudah jalannya harus begitu gitu. Ya yang penting kita syukuri ya ternyata pimpinan masih menempatkan kita di toko di kita gitu. Nggak ada yang namanya kabar di apa ini PHK gitu, nggak ada karena aturan itu sendiri itu memegang aturan teguh dari Kemnaker gitu. Tidak ada yang namanya pemecatan atau apa, karena apa? Walaupun tinggal kontrak 1 hari pun nggak bakalan dipecat, nggak bakalan dipecat. Harus sesuai dengan dan ini rata-rata yang sudah keluar dari zamannya pun diberi ada uang terima kasih no? ada uang terima kasih atau apa gitu. Itulah hebatnya Gramedia. Nah Tim, kalau gue dengar-dengar lu tuh dulu anak kesayangannya Asmen sini, Mas Beni ya? Betul. Jadi kalau Beni itu kan dulu yang sekretarisnya ibaratnya yang saya sendiri di apa-apa ya sekretarisnya itu kesayangan Tapi itu kan dulu katanya sering dicariin gitu sama Mas Beni. Itu dicariin bukan karena dia senang, Apa itu?
Namanya diliatin ngopi mulu. Itu bisa bukan karena dia bisa menyenangkan. Ini anak kagak pernah kelihatan nih. Dikit-dikit ngopi. Gue yang gue bener nih man, gue pengalaman gue. Gue kan dulu megang buku pelajaran tuh. Pokoknya di belakang, di kasir belakang tuh, di situ ada meja supervisor. Ada temen gue namanya Jikrul. Nah, itu. Dia nongol dikit nih. Wah, kok ada orang gila nih. Udah bener kayak teropong gituan, teropong kapal selam. Iya soalnya, iya udah Jikri keluar ya udah nyusul satu gue. Ya ntar ya yang lain. Bener jaga tuh. Ya yang penting Tapi kebersamaan deh. yang penting ada temen dah. Di area masih ada orang. Yang penting di dalam ada SS aja area. Kan yang penting nggak kita tinggal juga ada pramuniaga buku yang lain. Dapat Ya, surat cinta kayaknya ya. Gara-gara jam istirahatnya lebih 1 menit. Udah tukang kopi. Suratnya kelebihan kan nggak? Bahkan sering dicari banget tuh. Samsung lagi Jikri namanya. ada Jikri. Wah itu biang keladinya tuh udah ngopi. Oh ini sih, peraturan sekarang sama dulu kan beda sih. Nah, Bedanya gimana? Dari dulu sampai sekarang gimana? Dulu waktu- sekarang dulu ketat loh, dibilang ketat dulu. Wah, kayak kita terlambat ya tetap kita dihukum biarpun kita temen gitu ya, namanya kerja ya profesional kita. denda ya tetap ya. Kalau di sini nggak ada denda, Nggak ada. kita nggak pernah ada dendaan. Karena itu gimana ya, yang ngerugiin juga dong ya. Kalau denda gitu. Dari kita itu malah juga jadi nggak memberi. Kan ada beberapa yang denda Nah, itu kebijakan dari pokoknya sendiri. Kalau masing-masing. Masing-masing lagi kalau dari kita nggak ada, justru kita dengan mendidik. Biasanya kalau yang telat-telat tuh di briefing, diomongin, diumumin, terus maju ke depan. Besok saya nggak mau telat lagi. Itu kan udah hukuman sosial ya. Iya. Malu. Mental sih. Nah, lebih bagus begitu kalau pun itu biasanya nanti jarinnya telat. Tinggal bayar cepat sih. 2.000 selesai. Tapi kan nggak pernah mendidik. Gitu. Dulu ketat banget duluan. Dulu ketat banget. Sampai sekarang pun ketat, cuma bedanya kan beda kepala punya kan beda karakter. Iya. Anak generasi yang dulu sama yang sekarang kan udah beda. Jadi kita nggak bisa nyamakan antara generasi yang dulu itu begini sama yang sekarang. Karena sekarang kan udah generasi milenial gitu. Yang serba instan, serba praktis, serba ini. Ya kan gue juga bisa dibilang milenial. Nah, lo kelebihan lo. Oh, dia juga milenial. Kelebihan lo milenial mah. Milenial satu. Milenial kenalnya kan ini ya EXO, BTS. Lalu tuh kenalnya The Papa, Led Zeppelin. Ya gimana mau dibilang milenial? Ya itu kan gue terbawa dari pergaulan di rumah gue. Almarhum, gua gue, abangnya bokap. Wah itu parpol banget. Ya gue ngedengerinnya emang dari dulu musik-musik begitu. Iya, berarti lu bukan milenial. Kalau lu milenial lu kenal EXO, kenal BTS. Gue old school kan. Old school. Old school. Iya iya. Tapi gerak juga kalau ada lagu Korea oke. Wah jangan dah. Itu nggak boleh kita. Masing-masing Itu punya selera. Masing-masing punya selera. Cuman jangan sampai keturunan kita seleranya kayak begitu. Gitu. Buat gua loh. Buat gue ya, itu menurut gue. Tapi kalau yang lain pada senang ya semoga. Silakan Iya, aja. silakan aja. Ya paling ya gue ledekin dari belakang. Tapi kalau kita lagu Korea kan Sorry nih K-popper ya. Canda. kalau kita lagu Korea kan kencang gitu kan udah begini kan hidup semuanya beneran gitu. Misalnya kalau ada yang kita lagu Korea kan Ya paling ya gue kan di sini kan jual amplifier juga. Ya udah gue setel aja lagu gue gitu. dadali ya. Tapi kalau pengalaman gua disetelin lagu Korea gua jadi apa ya? Ada yang lagunya es krim celeng-celeng, es krim. Ada. Es krim celeng-celeng. Lagi siapa itu? Ice cream. Ice cream. Celeng-celeng. Ya lu yang lu ngerti bahasanya ya udah es krim doang. Selebihnya lu nggak bakalan ngerti. Bener gue tuh kayak itu lagu apaan? Ada itu udah. Ada. Es krim celeng-celeng. Ada. Bisa kita minta Oh, sekali. bisa.
Itu juga sama ini tuh. Namanya siapa? Black itu sama siapa artis? Itu Ariana Grande apa siapa? Enggak, Selena Gemes. Selena Gemes. Jadi penyubit. Oh, dengerin es krim celeng-celeng es. Ada lagi yang apa ya? Yang Sekong. Oh, itu Jeko judulnya. Jeko. Makan Jeko keselak. Ada gitu. Ada lah lagunya Blackpink juga. Gue nggak tahu. Iya bagus di lu, nggak sampai tahu gitu. Gue tahunya aja males. Ntar lama-lama seneng loh. Lu pasti tahu es krim celeng-celeng. Oh, Es krim. ternyata ini Tiap hari kedengeran. Tiap hari gue denger gitu gua apa? Es krim celeng-celeng itu doang. Coba dong, terus jangan kena top edge. Oh iya, jangan. Kena hak cipta ntar. Jangan. Sayang. Jadi gua plesetin. Pokoknya plesetin kan. Nah, lu mau nanya apa lagi? Lagi nih. Banyak loh. Nah, lu penilaian lu nih Dan. Generasi lu kan pasti ketemu udah lama dari 2011 kan di sini. Setiap generasi punya karakter masing-masing. Yang menurut lu generasi paling bangor? Tuh di antara dari 2011 ke 2020. Generasi paling bangor itu dalam artian apa? Karena gimana ya? Bangor dalam artian kayak tentang keputusan profesor, banyak komplain ke profesor, adu argumen gitu. kalau gue bilang mah kalau sama pekerjaan beradu argumen, no problem. Tapi kalau begitu kan sama atasan pasti dianggap bangor dong. Wah, anak bandel banget Ya ini. sekarang gini loh, sekarang ini situasi kan sudah berbeda gitu. Jadi jangan memakai sistem atas bawah tempat mitra kerja. Tapi kalau atasan bawahan itu malu enggak. Karena apa? Kalau di retail itu kan sistemnya kan cuma itu saling keterkaitan. Satu aja bagian yang nggak jalan akan berantakan semua. Jadi selama argumen itu bisa dipertanggungjawabkan itu nggak masalah. Jadi bukan dibilang badu. Kecuali beradu argumen terusin mukul. Jangan kalau ngerendeng kalau Masa ada beda lagi apa ya? Ngerendeng juga ada dua. ngerendeng ada dua ya. Ngerendeng sama laki apa ngerendeng sama perempuan? Kalau ngerendeng sama perempuan masih normal. Kalau ngerendeng sama laki, Ngajak ngopi. Halus. karena gue ngalamin di sini di Gramedia, gue bingung. Makanya sampai gue mikir gini, kok cewek ternyata lebih banyak sekarang ini di Indonesia. Kenapa? Ya, karena lakinya pada berubah. Kita berubah lakinya, iya. Benar, sekarang cowok ganteng lebih banyak punya cowok. Makanya Beruntunglah cowok biasa aja. Iya. Alhamdulillah. Apalagi cowok six pack dia. Wow, itu kebuncit. Jadi lu patut dipertanyakan nih kalau begini. Enggak dong, cuma coba-cobain. Jadi cowok-cowok ganteng itu buat cewek-cewek ya harus bener-bener di casingnya gitu. Itu casing bahaya. Dites aja kalau lagi ngeliat patungnya gitu, ternyata kucing. Dia ngeliatnya begini. Dia ngeliatnya begini apa begini? Iya. Kalau begini nahan drop begini. Dan cara Jadi Jadi kalau laki di begini itu ada ngeganjel. Harusnya begini gitu. Kalau begini ada ngeganjel, jangan. Ini jadi ngomongin apa sih podcast? Gue ngetes dulu tuh bener nggak sih? Tangan injek doang gitu. kamu kalau ngeliatin kayak begini kan gini. Iya, begini. Kalau begini laki nggak bisa, dia nggak ada ngeganjel. Gue sambil ketarik gitu. Apalagi lu kesempitan gitu, besar pas ke kepala tiang, wah repot. Dah, capek. Asal berdua. Kameramennya belum tanya nih. Nah, sekarang kita tanya kameramen. Ipin Caplin 17. Ini nggak Abdul nih kalau nggak masuk kamera nih. Hah? Iya, Wan. Gantian.
Playboy Gramedia Taman Anggrek. Ipin Caprin ya guys. Siapa yang gak kenal Ipin loh? Buset di Gramedia. Sampai Gramedia Baywalk juga kenal Ipin. Kasirnya pernah dipacarin juga. Gue nahan ngantuk guys pegang kamera. Lu masuk sini tahun berapa ya? Gue masuk sini pertengahan tahun 2018. Sampai kemarin 2020 pas habis Lebaran Mei 2020. Oh, Pas masih pandemi juga. iya. Sekarang nyombong. Itu apa nama booking namanya? Sekarang gue udah punya cewek. Nanti dulu belum ya, Dulu masalahnya wallpapernya cewek Google. Oh, berarti ada master sama nggak master nih? Yo, Dim, lu harus belajar sama dia. Lu di Gramedia 2 tahun pacar lu ada berapa ya? Pacar gue yang jadi apa kagak nih? Ya, mau yang jadi, mau yang sekedar gebetan. Ada berapa ya? Nggak kayak itu guys. Tuh, makanya Dim, lu kalah Dim. Buset, cium tangan lu. Oke sih, semua tuh gua anggap sebagai teman semua. Iya. Semua ya walaupun memang ada orang baik ya kita rangkul baik gitu. Kalau emang dia jahat ya biarin aja, kita diemin aja. Gitu Tapi sih. berawal dari modus dong. Sedikit. Awalnya modus dulu gitu. Iya, berawal harus dari modus semua. Apalagi nih Bapak Yusti nih ya kan. Ya, waduh. Kalau gue tahu dah strategi modus lu. Karena apa? Itu strategi gue masih muda dulu. Dipakai ya. Enggak ditanya. Emang kamu rumahnya di mana? Oh rumahnya di sana di daerah Cengkareng. Sama dong kita searah. Ya. Padahal belum tentu searah. Dulu pernah nyobain strategi gitu kan, tapi nggak dapet. Salah dong. Atau mungkin beda era kali ya. Beda era kali. Mungkin cara ngomong Oh, cara ngomong. panjang. Coba lu tanya. Rumah lu dari Cengkareng dekat mana? Ada dekat tukang warung? Patokannya. Oh iya kak, gua tahu. Still Di mana? Di mana-mana juga banyak warung, Din. Ini aja nggak ada yang ngerti. Bener, kita still yakin aja. Oh warungnya untuk. Iya, kita still yakin. Apa gua lupa, gua kenal si abang siapa ya? Tapi dia nyebut. Nih, jadi kita ngantri nih. Iya, itu pulangnya nyasar. Ya, nyasar ya. Kita kudu still yakin aja udah. Nah, benar ini yakin. Lu jangan ngomongin cewek apa? Oke. No, belakang ada cewek. Ipin biasanya langsung nih ngusap alis. Nah, pengalaman di Gramedia Taman Anggrek. Pengalamannya alhamdulillah sih emang kerja di sini tuh baik banget, lingkungannya juga baik, musiknya emang bagus juga. Banyak banget kenangan-kenangannya gitu kan. Ya apalagi kita juga pertama aku juga masih belum terlalu ini banget kan. Pada sibuk semua guys. Lanjut. Pada punya bokin, punya istri. Ini customer. Oh, customer kirain. Halo, selamat sore Pak. Itu Iya, sih Pak. pokoknya pengalamannya banyak banget. Iya nih Pak. Iya kalau gitu apa betul? Pengalamannya banyak banget, apalagi nih Papa Yusti nih ya kan. Aduh, nih Oh iya. apa namanya guru Gila. guru ngobrol, baik kita guru ngobrol. Bukan guru, karena kan duluan lahir. Oh duluan lahir, benar duluan lahir. Kita kan masih baru banget. Kalau dibilang guru ya belum jauh lah, jauh. Nah ini yang sebagai Pengalaman. ya lebih duluan lahir lah. Bisa jadi pengalaman juga kalah kalian yang muda. Ya. Ya, kalau zaman saya kan dulu pacaran juga kan dapetin cewek kan paling satu orang satu muda kan. Kalau dia kan setiap jalan ke puncak ganti-ganti. Ya, pakai ke puncak lagi. Iya, berarti kan lebih jago dia. Jadi bukan guru, tapi lebih dulu. Gue lebih duluan lahir. Dia sih pengalaman banyak banget, sumpah. Banyak banget sumpah. Ini berharga, pengalaman berharga banget. Ya sini intinya pengalamannya berharga banget. Banyak yang ngajarin, kayak Musti juga ngajarin, Pak Musti juga ngajarin. Enggak, gua ngomelin doang kalau gua keikut ngomelin doang. Ngomelin tapi kan gue ngerti, ya kan? Gue nggak ini pasti. Kayak kita juga 2002 tahun tuh waktu yang cukup singkat dan terkesan gitu. Terkesan banyak, lebih banyak terkesannya dibanding dukanya gitu. Kalau wajar. Dukanya paling kalau gue pikir mah kecebur di kolam. Nah, jangan itu.
Ada cerita. Itu ada cerita. cerita. Waduh. Wah, itu saking penasaran ya. Penasarannya dia lupa itu kolam. Itu gue kirain tanah guys, tanah coklat ya kan, lagi yang lain pada bakar-bakar, nah gue injek, akhirnya nyemplung. Gimana ngapain gitu lu nginjek tanah lu ngeliat apaan? Kalau ada yang penasaran, ya udah ntar di komentar aja dikasih tahu. Saking pengennya tuh dilihat-lihat begini dia lupa. Itu pengalaman, itu nggak bakal lupa deh, nggak bakal bisa dilupain itu. Pengalaman nggak bisa dilupain. Dan kita juga emang suka jalan-jalan juga sama Bang Op. Semuanya lah. Kita di sini sama semua, banyak pengalaman juga. Dan teman-teman lain yang belum bisa mewakili sampai sini, ya paling apa namanya ya, ya semoga kita tetap silaturahmi seperti ini. Tetap silaturahmi, tetap terjaga. Walaupun kita kan hanya berpisah raga dan tidak berpisah hati. benar, seperti Lu itu. bahasa dari mana ya? Nah, itu Nah, dari mana? quote hari ini tuh. Kita hanya berpisah raga, tapi tidak dengan jiwa. Oh, itu quote hari ini. Mantap. Berarti mantan-mantan boleh ngubungi lagi ya? Gue sebutin nggak nih mantannya? Gue kok ngemis? Iya. Jangan. Gue ngemis lah, memalukan. Berarti kalau yang mau kenal nih di sini kontaknya ada ya. Gue edit. Baik komentar aja ya. Ya untuk 2 tahun pokoknya cukup berkesan, dan untuk terakhir ini kan kita lagi menjalani apa namanya video juga ya kan. Ada 30 menit, ada 30 menit dan kita juga emang lagi project juga sama Bang Opi juga. Aku juga banyak belajar juga dari Bang Opi tentang musik, dunia musik juga. Dan bisa lihat sendiri nih di channel ini, dan mungkin ini channel untuk penutupan hari ini di sini ya. Kita hanya penutup di sini aja ya. Kita tetap bisa masih sharing lagi ke kalian. Masih bisa berbagi ilmu juga ke kalian. Ya tunggu aja ya, di konten selanjutnya dah kita bakalan jadi apa. Benar. Jadi emang kita sebenarnya sih kita kurang satu lagi ya, Bang Kukuy. Nah hanya satu lagi, kita cuma 3 aja. Cuman emang mungkin dia lagi bekerja ya kan, lagi nggak bisa juga hadir di sini. Dia lagi pameran, jaga pameran. Benar. Ya pokoknya makasih banget nih buat Gramedia MTA di sini. Salam hormat buat Gramedia MTA. Sayonara. Dadah. Ayo Bang, apalagi? Jangan sedih dah pokoknya. Nah, kita bakalan ketemu lagi ntar. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.